Salam saudaraku, jumpa kembali dengan channel Trisno Kesaksianku. Salam, sampai jumpa kembali dengan Trisno Kesaksianku. Pada saat hari ini saya akan bersaksi kembali tentang kehidupan saya, pribadi saya yang sudah saya alamin, kiranya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kita berdoa dulu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah mengucap syukur, berdoa kiranya Engkau memberkati hamba-Mu, mulut hati hamba-Mu untuk bersaksi ya Tuhan. Biarkan hikmat hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Pada saat ini saya akan bersaksi tentang bagaimana Tuhan itu menyertai kita, bagaimana Tuhan memberikan hal-hal yang berguna bagi anak-anak yang dikasihinya, dan hal-hal yang harus semestinya kita ketahuin ya, bahwa Tuhan itu tidak membiarkan kita itu di dalam kehidupan itu sendiri. Jadi Tuhan itu selalu memberikan hal-hal yang baik pada kita. Terkadang kita sebagai manusia, kadang-kadang kita tidak peka di dalam iman kita. Saya akan menyaksikan di dalam bagaimana Tuhan itu mengajak, memperlihatkan hidup saya di dalam mimpi, penglihatan mimpi saya, dan bagaimana Tuhan itu memperlihatkan hal-hal yang baik yang mesti saya lakukan, atau bagaimana Tuhan itu menuntun hidup kami supaya berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat itu suatu malam saya bermimpi tentang kehidupan saya. Memang sih pada saat itu saya mengalami suatu sakit penyakit yang memang saya gumuli. Saya diberikan sakit penyakit ya, diberikan istilahnya ujian untuk melewati suatu penyakit yang saya derita. Pada saat itu saya diperlihatkan oleh Tuhan dalam suatu mimpi di dalam kehidupan saya. Beberapa kali mimpi yang diperlihatkan untuk saya, penglihatan saya. Yang saya garis bawain adalah satu mimpi mimpi saya ini yang sangat-sangat saya kumulin sampai sekarang ini. Suatu saat pada malam hari saya posisi sakit ya, sedang berharap kepada Tuhan menerima kesembuhan. Pada saat itu saya diperlihatkan oleh Tuhan di dalam mimpi, yaitu pada saat itu saya seolah-olah mimpi saya itu menaikin kereta yang dibawa oleh kuda, itu dari alam terbuka. Kemudian itu sangat indah di dalam perjalanannya. Saya ada di dalam kereta itu sendiri, kereta yang ditarik oleh kuda itu. Tapi di dalam mimpi saya itu saya diperlihatkan suatu pemandangan yang sangat-sangat indah. Tetapi yang anehnya mimpi saya itu ternyata saya tidak sendiri di dalam kereta itu. Ternyata saya itu bertiga ya. Jadi ada kusir, saya, kemudian papi saya. Saat itu papi saya sebetulnya sih udah meninggal lama ya. Sudah meninggal, udah cukup lama. Dia meninggal itu karena kanker usus. Saya nggak sadar saat itu. Saya dibawa oleh kereta itu dengan diperlihatkan jalan yang sangat bagus, pemandangan yang sangat bagus, tapi arah kereta itu sedikit melingkar. Cuma tujuannya itu naik ke atas. Jadi makin lama ini kereta semakin ke atas. Kita di situ sih bahagia ya, ada papi saya yang sudah meninggal, ada saya, ada kusir. Menikmatin aja pemandangan yang ada. Kemudian kita dibawa semakin naik, mulai naik awan-awan, mulai melingkar setengah lingkaran dengan pandangan yang sangat bagus di bawahnya itu. Mulai naik terus, mulai tinggi.
ketika sudah mencapai hampir tingginya itu hampir setengah, itu saya benar-benar di atas awan di sana, seolah-olah di atas awan. Nah, ketika di atas awan itu merasa saya tidak nyaman. Tadinya yang sangat nyaman, kemudian dibawa ke atas dengan pemandangan yang sangat bagus, kemudian sampai pertengahan, udah tengah-tengah awan, itu saya mulai tidak nyaman di sana. Saya mulai sudah merasa di atas awan-awan itu udah mulai naik lagi, terus dengan pokoknya mah keretanya jalan dengan lembut banget. Dengan kuda itu ya. Dengan lembut, kemudian setengah sampai awan, tengah-tengah awan itu saya udah mulai nggak nyaman. Udah merasa sesak napas. Saya udah mulai badan udah merasa nggak enak, kayak kurang oksigen gitu ya. Semakin ke atas saya semakin kurang oksigen, sehingga saya waktu di dalam perjalanan menuju ke awan ini saya nggak tahan, benar-benar nggak tahan karena nggak bisa napas gitu. Sehingga saya bicara sama si kusirna, berhenti dulu di sini, saya bilang, berhenti dulu di sini. Tapi begitu berhenti di tengah awan-awan itu, saya turun dari kereta dan berjalan di atas awan itu. Yang lebih aneh lagi, kemudian saya berjalan minggir, menjauhi jalan raya. Kemudian di sana ada suatu gerbang gitu ya, gerbang kayak es balok gitu ya. Es balok, bentuknya sih persis es balok, cuma menjulang ke atas gitu, kayak gawang sepak bola. Di situ dingin banget, awannya dingin banget. Kemudian saya di atas awan dengan adanya di tengah-tengah gawang es balok itu, saya diperlihatkan dunia. Itu dunia sangat luas banget. Dan saya melihatnya bukan sesek lagi di sana. Saya melihatnya damai sejahtera. Damai sejahtera melihat begitu saya masuk ke gawang yang terbuat dari es balok tadi, saya begitu lihat ke bawah itu perasaan damai sekali. Bahwa begitu indahnya alam dunia ini gitu loh. Saya berpikir ini maksudnya apa gitu kan. Saat itu juga saya nggak ngerti. Saya ya sempat dalam mimpi ini maksudnya apa. Sempat ada perkataan seperti itu. Saya maksudnya apa gitu. Kemudian saya menikmati sejenak di sana sekalian melihat pemandangan yang sangat indah, pemandangan dunia yang sangat damai, sejahtera, aman gitu ya. Saya berdiri di situ termenung dengan sekian lama. Saya termenung, maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Dalam pertanyaan saat itu begitu saya. Jadi saya juga nggak ngerti maksudnya itu gimana. Kemudian ini saya dibawa ke alam mana gitu ya. Jadi saya nggak ngerti ya. Yang jelas itu saya lihat itu di tengah gawang es balok itu seolah-olah kayak pintu, es balok itu kayak pintu gitu. Saya diperlihatkan ke bawah bahwa di dalam bawah itu dunia itu sangat sejuk banget, sangat damai, sangat indah sekali. Hanya itu yang saya lihat. Saya juga nggak tahu saya kok diperlihatkan seperti ini gitu ya. Kemudian singkat cerita saya terbangun, mimpi ini gitu kan. Saya mimpi ini, ternyata mimpi. Saya biasa kalau malam terbangun itu saya selalu berdoa. Karena saya punya prinsip bahwa kalau saya tidur bangun ya selalu berdoa. Keluar dari kamar tidur pasti ke ruang tamu untuk berdoa. Kemudian saya di sana berdoa, apa sih maksudnya Tuhan ini semuanya diperlihatkan kepada saya? Apa sih maksudnya berdoa di sana? Kemudian ya pada intinya saat itu sih saya mengucap syukur, terima kasih bahwa kebayang saat itu kalau saya tidak berhenti di tengah-tengah awan itu, ya saat itu saya berpikir wah saya lewat ini gitu. Ya saya berpikirnya hanya seperti itu. Kemudian saya berdoa, ya setelah berdoa ada damai sejahtera saja. Pada saat itu kan memang saya lagi mengalami sakit ya. Jadi mengalami sakit yang gak menentu. Memang sih saya divonisnya itu dulu adalah
penyakit jantung ya. Saya dirawat di ICU 5 hari. Saya dirawat jalan itu hampir 2 tahun. Sampai saat ini saya udah nggak rawat jalan lagi, tapi tetap obat-obatan sih kita persiapkan ya, untuk menjaga-jaga kalau terjadi kembali anfal. Dan saat itu yang terakhir itu saya udah divonis oleh dokter spesialis jantung, boleh dikatakan di Bandung juga terkenal juga dia ya, dokter ini. Dia menyatakan bahwa Pak, ini ada gejala jantung koroner. Pada saat itu saya udah diberi surat kepada beliau untuk diteruskan periksa ke rumah sakit. Pada saat itu saya diberikan surat itu untuk kateter, karena di dalam gejala-gejala yang saya alamin selama beliau menjadi dokter saya hampir 2 tahun itu, dia mengalami, Pak, ini udah meningkat ke arah jantung koroner. Gejala-gejalanya ke arah sana, saya takut nanti kalau terjadi apa-apa, Bapak lebih baik untuk sementara ini saya kasih surat untuk tindak lanjut yang sebelumnya. Seterusnya untuk tindak lanjutin. Jadi saya juga ngeri-ngeri juga saat itu. Saya waktu bangun itu saya udah bilang, aduh nanti tadi kalau saya misalnya saya tidak turun, itu saya lewat. Satu itu cara berpikir saya, cara berpikir manusia, karena di samping saya itu papi saya. Papi saya padahal kan udah lama meninggal dia. Gitu. Jadi ya menurut cerita manusia kan kalau didatengin yang sudah nggak ada kemudian diajak kita ikut, ya dugaan-dugaan manusia kan seperti itu ya, akan pulang ke sana lah, akan meninggal apa, itu kan cara-cara berpikir manusia. Tapi yang jelas pada saat itu saya bertanya kepada Tuhan, apa sih sebetulnya kehendak Tuhan buat hidup saya, untuk langkah-langkah berikutnya, apakah mesti bagaimana hidup saya itu. Yang jelas pada saat itu saya bangun, keluar dari tempat tidur, saya berdoa di ruang tamu, di situ ada damai sejahtera. Jadi tempat apa yang jadi pertanyaan, tempat apa yang diperlihatkan saya, kemudian tujuannya apa, kok saya diperlihatkan seperti itu. Saya saat ini baru bergumul kepada Tuhan, biarkan Tuhan memberi petunjuk di dalam hidup saya, di dalam sisa-sisa hidup saya ini boleh menjadi saksi yang hidup bagi Tuhan, dan boleh diizinkan untuk membagi istilahnya pengalaman-pengalaman saya dengan mujizat-mujizat yang ada. Kemudian kami boleh meninggikan Tuhan melalui kesaksian saya ini, sehingga Tuhan mengizinkan hamba-Mu untuk berbicara terus, bersaksi terus. Itu semuanya yang saya lakukan hanya satu, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga menyertai bersama Roh Kudus, membimbing hamba-Mu terus supaya lebih kuat lagi, supaya kami lebih boleh bersaksi kembali. Dan itu semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya yakin dan percaya Roh Kudus akan membimbing saya dan memberi kekuatan saya, dan membukakan semuanya kehidupan saya. Entah bagaimana nantinya saya mau akan dibawa oleh kuasa Roh Kudus kemana, saya akan pasrah terus, dan saya akan belajar dan selalu belajar tentang firman. Dan saya terus membuka hati kami untuk peka terhadap kuasa Roh Kudus, sehingga hidup saya ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Semuanya kali ini itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan saya pribadi, tapi semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, sehingga melalui kesaksian saya ini boleh menjadi berkat dari banyak orang. Memang sih saya harus banyak belajar tentang firman Tuhan. Pada saat ini memang saya sangat berhati-hati tentang firman Tuhan, karena firman Tuhan itu harus benar-benar dipelajarin. Dan saat yang membantu saya saat ini adalah para khotbah pendeta-pendeta di YouTube, kemudian di gereja-gereja, itu sangat membantu saya untuk menjadi kekuatan bagi saya untuk selalu bersaksi dan menjadi dasar kesaksian saya. Jadi bukan istilahnya masih perlu banyak dibimbing hidup saya melalui
bimbingan-bimbingan dari khotbah-khotbah para pendeta yang tentunya sudah diakui kebenarannya. Kita harus peka terhadap suara-suara Tuhan dan selalu meminta hikmat kepada Roh Kudus, biarkan membimbing terus. Bagaimana kita memilah-milah, ini yang baik, ini yang kurang, kemudian ini yang mesti disampaikan, itu semuanya kami serahkan dengan kuasa Roh Kudus. Kami percaya bersama Roh Kudus, kesaksian saya akan menjadi berkat. Bersama Roh Kudus, kesaksian saya akan berguna bagi banyak orang, khususnya buat diri saya sendiri, pribadi, keluarga kami, saudara-saudara kami semuanya, mas bro semuanya, teman komunitas kami semuanya, karena teman komunitas ini yang menjadi awal titik dari keberanian saya untuk bersaksi. Terima kasih. Hanya sekian kesaksian saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, dan Roh Kudus biarkan selalu membimbing dan berkarya di dalam hidup saya. Salam, sampai jumpa. Jangan lupa like dan subscribe video ini agar menjadi berkat banyak orang, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.